syafaat melalui doa-doa para imam. Yang ketiga melalui hukum-hukum pentahiran. Dan yang keempat melalui hari-hari raya pendamaian. Kemudian yang kedua, bagian kedua secara umum, secara garis besar kitab ini adalah cara hidup di hadapan Allah. Nah, yang pertama tadi adalah cara menghampiri Allah. Kemudian yang kedua, cara hidup di hadapan Allah, yaitu bagian daripada kekudusan. Ya, ada 4 poin di dalam bagian ini. Cara hidup ini melalui apa? Melalui pernyataan tentang darah, itu di Imamat 17. Yang kedua melalui standar-standar moral. Ya, ada standar moral yang dijelaskan kepada bangsa Israel bagaimana mereka hidup selayaknya, sepantasnya di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga melalui ibadah penyembahan. Ya, melalui ibadah mereka punya hubungan, mereka punya cara beribadah kepada Tuhan, ya. Dan yang keempat adalah melalui hukum-hukum. Ada hukum pemulihan, hukum ketaatan, dan hukum penyerahan diri, yaitu cara hidup di hadapan Allah. Kemudian kita akan masuk bagian pengantar. Itu tadi merupakan 2 garis besar utama dalam kitab ini. Kemudian setelah itu kita masuk bagian pengantar ini, ya, penulisnya kitab ini tentunya adalah Musa, ya. Tema utama daripada kitab ini adalah kekudusan, ya, karena ini adalah ibadah imamat orang Israel kepada Tuhan. Jadi yang merupakan tema dalam kitab ini kekudusan. Ya, tanggal penulisannya itu 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Ya, kita lihat sebentar secara singkat latar belakang daripada kitab ini. Ya, kitab Imamat ini tentunya berhubungan dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Keluaran, ya. Kitab Keluaran mencatat bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka menerima hukum Allah di Gunung Sinai dan mereka membangun kemah suci sesuai dengan pola yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel atau melalui Musa, ya. Kemudian kitab ini diakhiri dengan datangnya Yang Maha Kudus untuk tinggal dalam kemah suci. Datangnya Tuhan ketika mereka sudah membangun tabernakel atau kemah suci, kemah sembayang, maka itu Tuhan hadir dan Tuhan sama-sama berbicara melalui Musa, melalui imam-imamnya kepada bangsa Israel. Apa hukum-hukum yang disampaikan. Nah, kita melihat kitab Imamat ini berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kemah suci dan keberangkatan mereka dari Gunung Sinai, ya. Jadi judul kitab Imamat ini bukan diambil dari bahasa Ibrani, ya, tetapi diterjemahkan dari bahasa Yunani dan bahasa Latin, ya. Judulnya ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab ini hanya membahas imam Lewi saja atau keimamatan Lewi saja. Tidak. Tetapi dia juga membahas sebagian besar kitab ini yang berhubungan dengan bangsa Israel juga. Jadi itu sekilas mengenai latar belakang daripada kitab ini. Kemudian kita masuk pada tujuan daripada kitab Imamat. Apa tujuan kitab Imamat? Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah, ya, melalui tadi darah pendamaian, korban-korban. Ya, semua korban itu berbicara ada penumpahan darah. Jadi kenapa nanti kita akan pelajari lebih lanjut kenapa korban ini harus kambing, domba, apa semua, lembu, sapi. Sana nanti kita akan lihat apa prinsip daripada korban itu, ya. Jadi ini menunjukkan, menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umatnya. Jadi itu tujuan daripada kitab Imamat ini. Kemudian kita berikutnya ada 2 tema penting dalam kitab Imamat, ya. Ada 2 tema penting, yaitu yang pertama, tema pertama itu pendamaian dan tema kedua itu adalah pengudusan. Nanti kita akan lihat kenapa 2 tema penting ini menjadi penting atau menjadi 2 bagian utama di kitab ini, yaitu pendamaian dan pengudusan. Karena ini merupakan atau berkaitan erat dengan ibadah daripada orang Israel, ya. Ada pendamaian untuk menghadap Allah dan harus ada kekudusan untuk menghadap Allah.
yaitu dicatat dalam beberapa bagian penting. Di sini yang pasal 1 sampai 16 itu berisi ketetapan Allah untuk penebusan dari dosa dan pengasingan antara Allah dengan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Jadi itu bagian pertama yang dicatat dalam pasal 1 sampai pasal 16 ya. Jadi kata kerja daripada mendamaikan itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kapar ya. Ya, ini dipakai kurang lebih 48 kali dalam kitab ini. Ya, jadi untuk kata bendanya itu kata pendamaian tadi ya. Ya, jadi arti dasar dari kata pendamaian ini itu adalah menutupi, dari kata kapar tadi ya. Menutupi atau membuat penutup. Nah, jadi secara garis besar, secara umum, jadi korban pendamaian itu artinya itu akan menutupi ya. Ada korban-korban itu menutupi apa? Menutupi pelanggaran, salah dan dosa bangsa itu, sehingga mereka menjadi layak dan menjadi kudus di hadapan Allah. Nah, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, pasal 17 sampai pasal 27 ini menyajikan serangkaian standar praktis yang dengannya Allah memanggil umatnya kepada kemurnian dan hidup yang kudus. Ini tadi yang kedua, kekudusan hidup ya. Jadi perintah Allah berkali-kali dalam kitab ini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus ya, beberapa kali ya. Kata-kata Ibrani untuk kata kudus ini ya paling kurang dicatat dalam kitab ini sebanyak 100 kali ya. Dan ketika diterapkan kepada manusia, ini harus menunjukkan bagaimana hidup manusia itu yang murni dan taat. Jadi kekudusan ini nanti akan diungkapkan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah upacara di dalam kitab ini ya, secara khusus dalam kehidupan umat Israel sehari-hari ya. Oke, itu bagian yang kedua. Kemudian yang bagian yang terakhir daripada kitab ini ya, kita akan lihat beberapa ciri utama yang menandai kitab ini. Artinya ini merupakan kalau kita lihat ini merupakan suatu identifikasi daripada kitab ini. Ciri-cirinya yang pertama ada 4 bagian. Yang pertama, pernyataan sebagai firman yang langsung daripada Allah lebih ditekankan di dalam kitab Imamat ini dibandingkan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab ya. Bukan berarti di dalam Alkitab yang lain, kitab yang lain tidak ada, tetapi di dalam kitab ini lebih ditekankan ya. Kemudian tidak kurang sekitar 38 kali dikatakan dengan tegas bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah pengarahan mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian melalui pengganti diberikan secara terinci dalam kitab ini. Jadi banyak arahan-arahan sistem pengorbanan ya, karena yang menandai kitab ini kita lihat 2 garis besar tadi adalah tentang korban ya. Jadi banyak arahan sistem korban apa tadi? Bagian pertama korban bakaran, korban penghapus dosa, ada 8 jenis korban itu yang dicatat dalam kitab ini. Kemudian ciri yang menandai yang ketiga dalam kitab ini adalah dalam pasal yang ke-16. Ini merupakan pasal terpenting yang menerangkan tentang hari pendamaian ya. Jadi ada hari pendamaian. Nanti ini kenapa ada hari pendamaian? Karena ini memperingati ya pendamaian hubungan antara umatnya dengan Tuhan ya, melalui apa? Tadi melalui korban-korban itu. Nah, ini dicatat secara khusus yang menjadi ciri utama dalam kitab ini atau kitab Imamat. Dan yang keempat, ini adalah bagian terakhir, kita lihat bahwa kitab ini atau kitab Imamat ini menekankan tema bahwa bangsa Israel harus memenuhi panggilan keimaman mereka dengan cara hidup suci secara rohani, secara moral ya. Ya, mereka harus terpisah dengan bangsa-bangsa lain yang di sekitarnya dengan cara ketaatan mereka kepada Allah. Jadi inilah bagian-bagian penting yang menandai kitab ini. Ada 4 ciri utama, kita mulai dari awal garis besarnya, kemudian apa tujuannya, kemudian apa latar belakangnya kitab ini, kemudian apa yang menandai ciri-ciri utama daripada kitab ini. Baik, itu aja yang akan menjadi pembahasan kita dalam pelajaran pengantar perjanjian lama secara khusus kitab Imamat ini. Semoga ini akan menjadi pengetahuan, wawasan yang baik untuk kalian semua.
para mahasiswa yang belajar tentang kitab ini, dan ini akan menjadi suatu pemahaman yang akan kita bisa simpan bersama, kita bisa aplikasi bersama juga dalam kehidupan secara khusus dalam konteks masa kini. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Shalom.